Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Permana Putra, nomor induk mahasiswa 2892150015, kelas malam program studi manajemen, akan memaparkan tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen logistik dengan judul Kebijaksanaan dan Perencanaan Logistik dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik. Pentingnya informasi dalam logistik. Informasi adalah kunci penting dalam kelancaran logistik dan rantai pasok, sebab informasi mendukung manajemen untuk membuat keputusan dengan lingkup luas, serta mampu mencakup berbagai fungsi dalam perusahaan. Seorang manajer bisa membuat strategi dengan mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi rantai pasok dan tidak hanya faktor yang berhubungan secara langsung pada fungsi rantai pasok perusahaannya semata. Seorang manajer harus berpandangan luas dengan cara mengembangkan lingkup rantai pasok melalui informasi. Dan luas atau sempitnya informasi menentukan lingkup global atau lokal. Lingkup yang baik dapat diperoleh dari sumber informasi yang akurat dan teratur pada fungsi organisasi perusahaan. Contoh permasalahan pada bagian logistik pada sebuah manufaktur. Tidak cukup hanya mengetahui beberapa jumlah persediaan optimum, tetapi harus ada informasi lain yang lebih luas. Perusahaan perlu mengetahui jumlah permintaan konsumen, lead time, and variabilitas waktu kirim pemasok. Informasi diperlukan tidak hanya untuk keperluan individu perusahaan, melainkan harus menjangkau lingkup yang luas untuk mencapai lingkungan global tersebut. Informasi dibagi menjadi komponen dasar dan disesuaikan dengan langkah-langkah rantai pasok. Pertama, ada informasi pemasok. Apa produk yang dibeli, berapa harga, berapa lama, dan dikirim kemana. Informasi pemasok juga meliputi status pesanan, modifikasi, dan cara pembayaran. Kedua, ada informasi manufaktur. Produk apa yang bisa dibuat, berapa jumlahnya, dengan fasilitas apa, berapa lama, berapa trade-off-nya, berapa biayanya, dan berapa ukuran lotnya. Ketiga, ada informasi distribusi dan riset. Apa produk yang harus diangkut dan kemana, berapa jumlahnya dengan moda apa, berapa harganya, berapa yang disimpan pada setiap tempat, dan berapa lama. Informasi permintaan. Siapa membeli apa, berapa harga, dari mana, berapa jumlah informasi permintaan, meliputi peramalan dan informasi permintaan distribusi. Fungsi sistem informasi. Menurut Chopra dan Mel pada tahun 2013 menyatakan bahwa penggunaan sistem teknologi informasi untuk menangkap dan menganalisis informasi memiliki dampak nyata terhadap kinerja perusahaan. Jika informasi permintaan pelanggan sebuah perusahaan tidak dipakai untuk mengatur jadwal produksi dan tingkat persediaan, maka dalam mengatur penjadwalan dan tingkat produksi tidak berdasarkan informasi yang akurat, tapi dilakukan secara buta. Kemampuan dan analisis informasi untuk memacu pengambilan keputusan adalah sebuah kunci sukses logistik. Dan untuk mendukung keputusan rantai pasok yang efektif, informasi harus memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Ada informasi harus akurat, tanpa informasi yang jelas, sulit untuk mengambil keputusan. Kedua, ada informasi harus bisa diakses setiap saat. Informasi yang akurat diperlukan, tapi harus di saat yang tepat. Jika informasi out of date, dapat dinyatakan bahwa perusahaan tidak mampu mengakses informasi. Yang ketiga, ada informasi harus tepat.
Pengambilan keputusan memerlukan informasi yang bisa digunakan, informasi yang tepat didapat, dan pencatatan data yang tepat. Yang terakhir ada informasi harus dibagi. Sebuah rantai pasok dapat efektif jika semua pemangku kepentingan berbagi pandangan tentang informasi yang mereka gunakan untuk membuat keputusan bisnis. Informasi digunakan ketika membuat berbagai keputusan tentang pemicu rantai pasok. Yang pertama ada fasilitas. Fasilitas menentukan lokasi, kapasitas, dan jadwal kebutuhan informasi fasilitas dalam melakukan trade-off antara efisien dan fleksibilitas permintaan, nilai tukar, pajak, dan lain-lain. Contoh, perusahaan manufaktur X memasok supermarket A yang memiliki banyak toko. Perusahaan X menggunakan informasi dan permintaan dari supermarket A untuk mempersiapkan jadwal produksinya, kebutuhan material, tenaga kerja, pengadaan material, hingga pengiriman barang ke supermarket A bisa dilakukan sesuai rencana. Informasi permintaan seluruh pelanggan dipakai untuk menentukan lokasi penempatan toko baru dan fasilitas cross-dockingnya. Jadi, informasi permintaan dipakai untuk mengembangkan dan kebutuhan fasilitas. Yang kedua ada persediaan. Persediaan menentukan kebijakan persediaan optimum. Memerlukan informasi meliputi informasi pola permintaan, ongkos simpan, ongkos kekurangan, persediaan, dan ongkos pesan. Contoh, supermarket A mengumpulkan data permintaan rinci, ongkos, margin, dan informasi pemasok untuk setiap barang yang akan dijual. Informasi itu dipakai untuk memutuskan kebijakan berapa dan kapan setiap barang harus dipesan dan dari pemasok mana. Yang ketiga ada transportasi. Untuk membuat keputusan yang baik tentang jaringan transportasi, rute, moda, pengiriman, dan para pemasok, sebuah perusahaan memerlukan informasi tentang ongkos, lokasi pelanggan, dan ukuran pengiriman. Contoh, perusahaan manufaktur X memasok ke beberapa supermarket yang jumlah, lokasi, dan ukuran permintaan yang bervariasi. Perusahaan X harus memiliki informasi yang tepat dan akurat tentang A. Besarnya ongkos, B. Lokasi pelanggan, dan ukuran pengiriman. Berdasarkan informasi tersebut, perusahaan X akan memutuskan tentang rute, penggunaan moda yang sesuai dengan lokasi, dan jumlah permintaan, serta kapan pengiriman dilakukan. Yang keempat ada pencarian sumber. Informasi tentang margin, harga, mutu, lead time, delivery, dan lain-lain. Semua hal yang diperlukan untuk memutuskan pencarian sumber pasokan. Contoh, perusahaan manufaktur X dalam upaya memasok permintaan supermarket A memerlukan bahan baku dari pemasok. Perusahaan X melakukan sourcing untuk memperoleh bahan baku lain dengan mempertimbangkan antara lain margin bahan, harga bahan, lead time, dan mutu bahan. Dari kriteria yang ada, maka akan diperoleh calon pemasok yang terbaik, yaitu pemasok yang mampu memenuhi margin tertinggi, harga terendah, mutu tertinggi, dan lead time tercepat. Dan terakhir ada penentuan harga dan manajemen pendapatan. Untuk menetapkan kebijakan harga, memerlukan informasi permintaan, volume, dan segmen pelanggan yang bersedia untuk membayar, dan isu-isu pasokan lainnya seperti margin produk, lead time, dan ketersediaan. Melalui pelanggan, informasi perusahaan bisa memutuskan besarnya harga sehingga bisa memperbaiki kinerja logistik. Kerangka kerja teknologi rantai pasok. Berdasarkan sudut pandang perusahaan, semua proses dalam rantai pasok dapat dikategorikan terhadap 3 area utama, yaitu proses berfokus pada hilir, proses berfokus pada internal, proses berfokus pada hulu. Klasifikasi ini mengartikan 3 proses rantai pasok makro,
sebagai berikut. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management, proses yang berfokus pada interaksi hilir, yaitu antara perusahaan dengan pelanggannya. 2. Manajemen rantai pasok internal adalah proses-proses yang berfokus pada operasional internal dalam perusahaan. Perangkat lunak industri disebut supply chain management tanpa kata internal. Dalam pengertian ini, supply chain management meliputi 3 proses makro, CRM, ISCM, dan SRM. Yang ketiga ada manajemen hubungan pemasok, adalah proses-proses yang berfokus pada interaksi hulu, yaitu antara perusahaan dengan pemasoknya. Sistem TI digunakan untuk transaksi data dalam rangka memperbaiki kinerja rantai pasok secara proaktif. Sistem TI dikembangkan untuk melakukan analisis sehingga mampu memutuskan untuk membuka pusat-pusat distribusi baru dan menentukan kebijakan stok item-item pada pusat distribusi tersebut. Bentuk perangkat lunak merupakan landasan sistem TI rantai pasok seperti SAP dan Oracle. Dua pemain utama dari sistem perangkat lunak perusahaan yang dimaksud dikembangkan pada awal tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an. Pada awal abad 21 semakin berkembang dan mengalami konsolidasi yang signifikan, dan evolusi TI rantai pasok dilihat dalam konteks proses makro. Manajemen hubungan pelanggan. CRM adalah sebuah sistem informasi terpadu yang berguna untuk melakukan fungsi manajemen yang terdiri dari kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan dalam organisasi bisnis. Sasaran dari proses makro adalah membangkitkan permintaan pelanggan dan memfasilitasi penyebaran dan pelacakan pesanan. Kelemahan proses ini adalah sering terjadinya permintaan yang hilang dan kurang pengalaman para pelanggan karena pesanan tidak diproses dan dieksekusi secara efektif. Proses-proses kunci CRM adalah 1. Pemasaran. Proses pemasaran melibatkan keputusan mengenai pelanggan sasaran, bagaimana menargetkan pelanggan, produk apa yang ditawarkan, bagaimana menentukan harga produk, dan bagaimana mengelola kampanye untuk pelanggan sasaran. Sistem TI yang baik dalam pemasaran mengembangkan analitis tentang perbaikan keputusan dalam menentukan harga, profitabilitas produk, dan probabilitas pelanggan di antara fungsi-fungsi lain di luar pemasaran. Kedua ada menjual. Sistem TI yang baik mendukung otomasi kekuatan penjualan, konfigurasi, dan personalisasi untuk memperbaiki proses menjual. 3. Manajemen pemasaran. Proses mengelola pesanan dapat dinyatakan sebagai aliran proses dalam perusahaan yang dimulai dari pelanggan melakukan pemesanan, pesanan masuk ke bagian penerimaan pesanan, pesanan diproses apakah stok tersedia atau harus diproduksi dulu, atau melakukan pesanan ke vendor. Sistem TI yang baik harus mampu mengaktifkan pandangan bahwa pengelolaan pesanan yang terdiri dari beberapa tahap yang kompleks harus mampu memberi informasi yang cepat, tepat, dan akurat, sehingga perusahaan bisa segera memberikan keputusan strategis untuk melayani pelanggan dengan baik. Keempat, panggilan atau pusat pelayanan. Panggilan atau pusat pelayanan adalah titik kontak utama antara perusahaan dengan para pelanggannya. Sistem TI yang baik adalah jika mampu membantu memperbaiki operasi panggilan atau pusat pelayanan dan agar operasi pelayanan lebih fokus dan memfasilitasi dengan baik. Target utama CRM adalah meningkatkan pertumbuhan perusahaan, baik pertumbuhan dalam kemampuan memperoleh laba maupun pertumbuhan penjualan. CRM adalah sebuah perangkat lunak yang terpadu antara kepentingan perusahaan dengan pelanggannya. Untuk itu, CRM dirancang untuk menjadi metode dan teknologi yang digunakan perusahaan untuk mengelola hubungan mereka dengan pelanggannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.